Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Firdaus dari kelas T4D dengan NIM 233140700111112. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS manajemen proyek. Nah, baik, saya akan mulai. Nah, di sini saya mengambil tema pertanian. Nah, di sini saya menggunakan sistem IoT. Nah, saya memberi judul sistemnya ini TaniTex. Nah, nama sistem yang saya kembangkan ini adalah TaniTex. Nah, sebuah solusi pertanian pintar berbasis IoT gitu. Nah, slogan saya ini adalah teknologi cerdas untuk pertanian masa kini. Baik, selanjutnya, di sini ada profil owner. Nah, di sini saya menggunakan nama saya sendiri, Rizky Dafa Firdaus, pekerjaan dari mahasiswa vokasi teknologi informasi. Nah, itu hobi saya otomotif dan mancing. Nah, moto hidup saya berdiri di atas kaki sendiri, bukan menunggu uluran tangan orang lain. Nah, baik, selanjutnya. Nah, di sini ada masalah. Nah, masalah yang umum terjadi di pertanian itu adalah yang satu ada ketergantungan penyiraman manual yang tidak konsisten. Nah, yang kedua ada penggunaan pupuk yang sering tidak tepat dan tidak tepat dosis. Nah, yang selanjutnya ada kurangnya efisiensi pemantauan kondisi tanah dan cuaca. Nah, yang terakhir sulitnya petani menyesuaikan kebutuhan tanaman secara real time. Nah, akibatnya tanaman bisa kekurangan air atau kelebihan pupuk atau sebaliknya. Nah, masalah-masalah sederhana ini seharusnya bisa diselesaikan dengan teknologi yang tepat gitu. Selanjutnya, nah di sini ada solusi. Nah, solusinya kita membuat sistem otomatis penyiraman dan pemupukan berbasis sensor kelembapan, suhu, dan intensitas cahaya. Nah, yang kedua, kita harus menghubungkan ke aplikasi mobile atau web untuk monitoring secara real time. Nah, selanjutnya kita harus bisa membuat eh, notifikasi ketika tanaman butuh air atau pupuk. Nanti notifikasi akan muncul di perangkat kita untuk memonitoring itu. Nah, kenapa sih TaniTex menjadi solusi gitu? Nah, karena meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga petani. Nah, dapat dikendalikan dan dipantau melalui aplikasi atau web gitu. Nah, dan monitoring kondisi lahan secara real time dan akurat gitu. Nah, di sini ada rancangan sistem. Nah, saya menggunakan sensor tanah, kelembapan dan suhu. Nah, mikrokontrolernya saya menggunakan ESP32. Nah, di sini saya menggunakan pompa air dan pompa pupuk otomatis. Jadi nanti otomatis ya memompanya ya. Nah, di sini saya menggunakan dashboard monitoring. Nah, seperti tadi aplikasi mobile atau web. Nah, keunggulan TaniTouch keunggulan TaniTouch yaitu mudah diintegrasikan dengan berbagai jenis lahan atau tanaman. Nah, terus biayanya terjangkau untuk skala petani kecil hingga menengah gitu. Nah, dapat dipantau dan dikendalikan dari mana saja. Nah, itu keunggulan dari TaniTouch itu sendiri. Nah, ini ada mockup atau rancangan sistem. Nah, sistem ini menggabungkan sensor kelembapan tanah dan sensor kelembapan tanah dan suhu atau cahaya. Nah, yang semuanya terintegrasikan ke microcontroller SP32. Nah, sistem ini secara otomatis akan menyiram dan memberi pupuk berdasarkan data yang terbaca. Nah, jadi ini otak dari semua sistemnya ya. Nah, tanpa perlu intervensi manusia secara langsung, bahkan pengguna bisa memantau untuk mengatur sistem ini lewat dashboard mobile ini nanti. Nah, harus terhubung dengan WiFi dulu. Di sini kan ada WiFi nanti. ESP32 kan sudah ada WiFi-nya gitu di sini. Terhubung WiFi dulu agar bisa saling koneksi di sini. Nah,
Selanjutnya ada WBS. Nah, di sini kan saya kan menggunakan proyek IoT Tiny Touch. Nah, pertama ada perencanaan proyek. Nah, itu maksudnya menentukan tujuan sistem, terus menyusun jadwal, dan mengidentifikasi kebutuhan awal proyek. Nah, yang kedua ada riset pengumpulan komponen. Nah, itu maksudnya melakukan riset teknis dan membeli perangkat seperti sensor, microcontroller, dan serta modul pendukung itu. Nah, yang ketiga ada perakitan sistem IoT. Nah, itu merakit seluruh komponen ESP32 yang seperti tadi saya jelaskan dan menyusun sistem fisik penyiraman dan pemukaan otomatis. Gitu. Nah, yang keempat ada pengujian kalibrasi. Nah, itu menguji apakah sensor dan pompa bekerja dengan sesuai logika yang dibuat tadi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan gitu. Nah, yang kelima ada pengembangan dashboard. Nah, itu membuat antarmuka digital agar petani bisa memantau dari jauh secara real time gitu. Nah, yang keenam ada integrasi dan evaluasi. Nah, itu menggabungkan seluruh sistem terus menguji performa akhir dan mengevaluasi agar siap diterapkan. Jadi WBS. Nah, ini ada biaya proyek ya. Nah, untuk mengembangkan sistem tani test ini, saya menghitung biaya menggunakan bottom up di sini. Nah, di mana setiap komponen dihitung satu persatu gitu. Nah, di sini ada kategorinya. Saya kategori perangkat keras di SP32 ini harganya 70.000 per unitnya. Nah, sensor kelembapan suhu tanah ini butuh satu. Nah, harga per unitnya 30.000. Nah, selanjutnya ini ada perangkat kategori perangkat lunak VS Code ini gratis ya. Karena sudah tersedia di Google Chrome atau di mana. Ini mobile app bisa opsional, tapi nanti kita bisa membuat di sini perangkat lunak. Nah, ini personel. Nah, ini programmer, developer. Nah, jika kita membutuhkannya atau tidak bisa membuat front end-nya, nah kita bisa menyewa orang perharinya itu 150.000 per hari. Jadi kita jika menyewa 3 hari jadi 450.000. Nah, ini ada kategori biaya tambahan, transportasi dan testing. Ini 100.000, terus komponen cadangan 150.000. Nah, jadi totalnya ini eh, 920.000 pada proyek Tani Tech ini. Tuh. Nah, ini pemetaan resiko. Nah, beberapa resiko yang mungkin muncul antara lain seperti kegagalan sensor membaca data, ini dampaknya tinggi ya. Nah, ini cara mengatasinya, mitigasinya sediakan sensor cadangan dan lakukan kalibrasi rutin gitu. Nah, terus ada resiko pompa air atau pupuk tidak bekerja, ini sangat tinggi. Nah, terus mitigasinya tes rutin dan jadwal perawatan hardware dengan caranya itu. Terus ada resiko koneksi internet tidak stabil. Nah, dengan cara gunakan solusinya itu menggunakan koneksi alternatif atau modem atau dual SIM dan fitur baterai pada sistem. Nah, sini terus selanjutnya ada kesalahan programan atau bug. Nah, ini cara mengatasinya uji sistem dengan metode black box atau white box secara menyeluruh tuh. Nah, selanjutnya ini ada strategi pengelolaan perubahan. Strategi pengelolaan perubahan. Nah, selama proyek berjalan bisa aja ada perubahan yang dibutuhkan. Nah, misalnya perubahannya ini ada perubahan kebutuhan fitur dari pengguna. Nah, strategi pengelolaannya dengan cara melakukan evaluasi dan penyesuaian desain sistem sesuai dengan feedback pengguna. Nah, selanjutnya ada perubahan gangguan pada ketersediaan komponen hardware. Nah, cara pengelolaannya menyediakan alternatif komponen dan update vendor sejak awal perencanaan. Nah, perubahan jadwal implementasi. Nah, pengelolaannya revisi timeline menggunakan pendekatan Agile atau Scrum agar tepat fleksibel. Nah, selanjutnya ada perubahan update sistem dashboard mobile. Nah,
Di sini pengelolaannya menggunakan framework yang mendukung pembaruan sistem tanpa perlu rombak total sistem. Jadi tidak perlu rombak lagi gitu. Nah, selanjutnya ada kendala teknik saat integrasi sensor dan aktuator. Nah, di sini cara pengelolaannya melakukan uji coba bertahap dan pengujian sistem pada setiap komponen gitu. Nah, di mana sistem dapat dikelas atau diperbaiki harus membongkar keseluruhan proyek tanpa harus menggunakan membongkar seluruh proyek gitu. Di sini ada hitungan probabilitas atau penyelesaian proyek atau PERT. Nah, untuk estimasi penyelesaian, saya menggunakan metode PERT. Nah, berdasarkan analisis waktu optimis, realistis, estimasi optimis, most likely time, terus pesimis time. Nah, ini TE estimasi waktu. Nah, ini rumusnya, rumus PERT-nya. TE O optimis time ditambah 4M most likely time tambah AP terus dibagi 6. Atau enggak gini, ini dijumlah estimasi waktu dijumlah, nah nanti hasilnya ini 28.17 hari gitu. Ini bisa pakai rumus ini atau bisa menjumlahkan estimasi waktu ini. Nah, di sini tahapannya analisis perancangan. Nah, optimisnya dapat 3 hari, terus most likely time-nya dapat 5 hari, terus pesimis time-nya dapat 8 hari. Jadi estimasi waktu 5,17 hari. Jadi anggapnya 5 hari lah gitu. Terus ada pengadaan komponen, perakitan sistem, dan pengujian dan kalibrasi, pengembangan dashboard, dan finalisasi dokumentasi. Nah, jadi total estimasi pengerjaan sistem ini sekitar kurang lebih 29 hari lah ini. Ini adalah waktu yang cukup singkat untuk menghasilkan prototipe yang fungsional dan siap diuji di lapangan. Ini adalah PERT saya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.